Bono. Metode analisis data menggunakan analisis data hukum Islam perspektif Imam Al-Ghazali untuk menemukan hukum yang kuat dan relevan. Pinjaman pustakanya, saya mengambil di sini, saya cuma merumuskan yang 4, yaitu cari perspektif masalah, paham Syafii menurut hukum Islam, persepsi pernyataan Syafii Fikri, mengurangi populasi manusia. Karena di sini belum ada yang membahas mengenai hukum mengenai Imam Al-Ghazali, maka itu saya ingin dalam skripsi saya ini membahas tentang Imam Al-Ghazali. Karena kenapa? Karena beliau adalah ulama yang imam paling besar, maka itu dalam hukumnya itu akan kuat dan relevan. Hah? Sudah? Oke. Terima kasih kepada saudari Nabila, Putri Nabila. Nanti tolong dicatat atau direkam ya ini ya. Selanjutnya kita akan dengarkan masukan, saran, dan kritikan dari yang terhormat Bapak Ahmad Bajir MSc. Kepada beliau dipersilakan. Jadi Nabila, dari judul ini saya sedikit terganggu dengan dua variabel antara teori dengan perspektif Imam Al-Ghazali, karena jauh dengan waktunya, kemudian ini bisa jadi cocokologi nantinya. Cocok. Iya, cuma mencocok-cocokkan, karena teori itu nggak dibangun dengan landasan teori yang jelas. Apalagi ini motifnya gaya hidup, dan kalau kita gali teorinya, literasinya minim tentang teori. Dan ini kalau kita bandingkan tadi yang sudah kamu jelaskan itu teori gaya hidup, yang memang betul-betul si kedua pasangan ini nggak mau punya anak kan, ya, tanpa alasan yang jelas, nggak punya anak itu karena ada sakit atau kebutuhan ekonomi. Nah kalau Azal, jadi kamu bangun teori Imam Al-Ghazali ini Azal itu menolak keturunan karena apa? Kemaslahatan untuk kemaslahatan ini Pak, jatuhnya ke pernikahan kesepakatan. Enggak kesepakatan, maksudnya si pengantin baru dia sepakat untuk gak punya anak. Itu menurut Al-Ghazali benar gitu dari konsep Azal ini. Asalkan alasan itu maslahat Pak. Nanti kamu cari titiknya, kamu bangun dulu dari teori ke Azal ini korelasi di mana? Ya jangan sampai ada, karena kalau kita baca secara sekilas nih, seolah-olah Imam Al-Ghazali mengomentari soal Syafii, sedangkan di zaman itu belum ada gaya hidup itu. Ya nanti dicari titik temunya, cocok nggak kira-kira antara Azal dengan Syafii? Ya, karena Azal itu ada alasan, ada darurat lah di dalamnya. Misalkan ada larangan dokter untuk angkat rahim, misalnya, jadi nggak boleh punya anak lagi. Kalau Syafii kan gaya hidup yang tiba-tiba sudah kita nggak punya anak gitu, karena alasan takut ribet lah, wanita atau suaminya juga sama-sama sibuk, wanita kaya gitu. Ini harus ketemu nih, dari Syafii dengan Azal. Selain itu ada lagi nggak dari Imam Ghazali yang terkait ini? Penelitian saya saat ini belum lihat Pak. Belum kan? Nah itu PR kamu yang lumayan nih, taruhannya judul kamu kalau misalkan kamu nggak berhasil mempertemukan dua konsep teori dengan Azal ini, ya kamu harus cari yang lain atau mempertahankan Al-Ghazali yang betul-betul mendekati dengan teori ini. Itu terkait judul kamu perkuat di situ. Kemudian dari metodologinya apa? Pustaka. Iya. Kajian pustaka. Terus kamu bisa